di tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kendala ataupun permasalahan yang banyak dihadapi oleh sahabat pekerja yang komentar di channel ini tentang status klaim jaminan hari tua. Oke sahabat pekerja, sebelum dilanjutkan nggak ada salahnya buat yang baru join di channel ini untuk subscribe channel ini. Dengan Anda subscribe mungkin motivasi buat saya untuk terus upload video yang bermanfaat buat sahabat pekerja semua. Oke sahabat pekerja, di dalam antrian online yang terbaru ini saya merasakan masih banyak kendala dan permasalahan. Beda sekali dengan antrian online sebelum-sebelumnya. Bahkan sebelum COVID-19 itu daftar antrian sangat gampang dan juga ada komunikasi dua arah antara peserta dan petugas pada saat verifikasi langsung ke cabang. Setelah COVID-19 muncul, tepatnya 23 Maret 2020, diberlakukanlah lapak asik, layanan tanpa kontak fisik, yang diharapkan daftar antrian online itu melalui online, tidak melalui datang langsung ke cabang. Dan saat itu pengiriman dokumennya melalui email ke kepala cabang yang dituju ataupun kepala cabang pada cabang yang dipilih oleh peserta. Selang beberapa bulan, beberapa waktu, bergantilah sistem antrian melalui link upload. Jadi antrian online sudah disediakan link upload. Untuk masing-masing dokumen itu diberi slot ya, diberi slot upload untuk 8 persyaratan. Dan sampai akhirnya di Agustus ini muncullah daftar antrian yang terbaru lagi, yaitu melalui slot upload juga, tapi ini dilakukan berbarengan pada saat daftar antrian online. Beda dengan sebelumnya. Pada sebelumnya kita bisa antrian online dahulu karena waktunya masih 7 hari ke depan. Kita bisa prepare data, tapi sekarang tidak. Kita harus prepare data, kita harus cek data dahulu, baru daftar antrian. Dan itu pun dilakukan pada waktu yang sama, sekaligus bersamaan waktunya, tidak bisa ada jeda, tidak bisa prepare waktu, tidak bisa prepare data. Nah, banyak banget kendala-kendala yang permasalahan yang dihadapi dari beberapa daftar antrian online yang terjadi beberapa waktu ini semenjak COVID-19. Saya masih memilih untuk daftar antrian proses datang langsung ke cabang, tapi nggak mungkin saat ini. Saat ini sistem BPJS sudah mengeluarkan lapak asik yang terbaru, yaitu pemilihan cabang sudah ditentukan oleh sistem, ditentukan secara acak, tidak bisa pilih cabang yang sesuai keinginan kita. Dan juga waktu antriannya itu pun selang 1 hari. Misal kita daftar hari ini, besoknya sudah bisa konfirmasi dan verifikasi dokumen. Jadi cepat sekali waktunya. Ya memang banyak ada plus dan minusnya. Ya namanya antrian online, semua dilakukan oleh jarak jauh, semua dilakukan tanpa kontak fisik, dan sulit sekali untuk komunikasi dua arah. Jadi kita nggak tahu kekurangannya apa, kelengkapannya apa yang kurang, persyaratannya yang kurang apa, ini kurang penulisannya bagaimana, jadi kita nggak tahu. Jadi buat sahabat pekerja yang sedang proses klaim jaminan hari tua pada saat ini, apabila diinformasikan ditolak, ada saran saya, beberapa saran ya. Jadi apabila sahabat pekerja pada tracking claim itu ada informasi penolakan, saran saya abaikan saja. Karena menurut saya semenjak awal Juni tracking claim itu belum berjalan dengan sewajarnya ya, dalam arti belum sesuai harapan. Jadi sistem itu masih banyak kendalanya, masih banyak errornya.
Jadi menurut saya user ataupun administrator untuk server antrian cabang itu beda-beda antar cabang. Ada yang cabang selalu mengupdate tracking claim dari proses awal sampai pembayaran klaim itu hijau. Ada juga cabang yang tidak selalu mengupdate tracking claim. Kita sudah kita sudah video call, sudah verifikasi, sudah datang ke cabang, sudah dinyatakan berkas berhasil lengkap, tapi tracking claim nggak berjalan dengan sewajarnya ataupun mandek pada proses 1 ataupun proses 2. Nah, ini menurut saya tidak pernah diupdate oleh user ataupun administrator tracking claim pada cabang tersebut. Pernah suatu saat subscriber bertanya pada saya, tracking claim dia itu ditolak padahal dia sudah video call, sudah verifikasi, sudah dinyatakan berkas lengkap, tetapi ditolak tracking claim. Jadi saya menyarankan untuk langsung datang ke cabang, tanyakan penolakannya di mana. Karena tracking claim itu tidak ada info penolakannya ada di mana. Kita nggak tahu berkasnya itu yang ditolak yang mana, persyaratan yang apa. Ya, jadi alhamdulillah subscriber ini datang ke kantor cabang, ternyata benar adanya tracking claim mengalami sistemnya bermasalah, tracking claim error. Jadi alhasil subscriber ini dapat melanjutkan klaimnya dan alhamdulillah sudah cair. Nah, jadi tracking claim jangan dijadikan patokan. Menurut saya tracking claim masih banyak errornya, tapi tiap cabang beda-beda, tergantung cabangnya apakah dia selalu mengupdate server tracking claim pada saat proses verifikasi, ataupun petugasnya nggak pernah update atau usernya nggak pernah update trackingnya, jadi mandek aja di fase 1 atau fase 2. Oke sahabat pekerja, jadi yang mengalami penolakan karena informasi tracking claim ditolak, abaikan saja. Saran saya untuk konfirmasi status pengajuan klaim jaminan hari tua, menurut saya lebih valid apabila ada informasi melalui email ataupun WA. Itu jauh lebih valid dibandingin tracking claim. Untuk tracking claim kita nggak tahu penolakannya ada di mana, persyaratannya apa, penulisan yang kurang lengkap yang di mana, kita nggak tahu. Di tracking claim itu penolakannya ada di mana kita nggak tahu karena tidak ada informasi di situ. Tapi kalau ada informasi penolakan di email ataupun di WA, itu baru menurut saya valid. Karena di email ada pemberitahuan apa yang kurang lengkap. Di WA pun sama, ada pemberitahuan mana yang kurang lengkap. Tapi tracking claim kita nggak bisa lacak. Salah satu jalan, kita datangi cabang atau kita hubungi cabang untuk tanya kejelasan penolakannya ada di mana apabila tracking claim ditolak. Tapi saran saya, jangan dulu abaikan tracking claimnya. Tunggu sampai informasi itu sampai di email ataupun di WA apabila ditolak. Kalau itu sudah ada di email ataupun WA, itu baru valid. Tapi apabila belum ada di email, belum ada di WA, abaikan trackingnya. Bisa saja tracking claim mengalami error, bermasalah, ataupun user atau administratornya nggak pernah update tracking claim. Jadi buat sahabat pekerja, sabar. Apabila tracking claim error, abaikan, fokus ke email dan WA, pastikan handphone standby aktif, lihat terus statusnya bagaimana. Apabila ada email, ada WA tentang penolakan, itu baru valid. Kalau belum ada, abaikan saja. Oke sahabat pekerja, jangan lupa komen, like, and share ke sahabat pekerja semua. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.